bersama Ayu. Kali ini kita telah sampai di episode 13 dan kita akan berbincang dengan seorang Wonder Woman ya Bu ya. Wonder Woman-nya KPU ini bisa dibilang ibunya KPU Kota Semarang karena beliau adalah satu-satunya wanita dalam komisioner KPU Kota Semarang. Apa kabar Bu Novi Maria Ulfa? Baik Mbak Ayu gimana? Iya, sehat, alhamdulillah. Oke. Tambah sehat ya Bu. Harus selalu sehat Mbak Iya, Ayu ya. masih semangat ya Bu ya? Semangat terus. Iya. Putra putri daring masih oke ya Bu ya? Masih jalan. Semangat ya Bu, penuh dengan drama ya. Kita Oke. soalnya sering curhat nih Smart Voters mengenai pembelajaran daring putra putri ya Bu ya. Tapi kali ini kita nggak akan membahas itu. Kali ini kita akan membahas mengenai bedah peraturan KPU mengenai kampanye. Ya, pemilu dan pemilihan 2024 ya Bu ya. Benar. Baik. Untuk Smart Voter sendiri mungkin pengertian kampanye itu apa sih? Mungkin banyak Smart Voters yang belum tahu. Jadi sebelum menyampaikan terkait dengan kampanye nih ya Mbak Ayu, saya mengucapkan selamat ya kemarin pas hari kemerdekaan ya 17 Agustus. Mbak Ayu itu sebagai juara 2 ya tingkat juara 2 ya benar lomba ya lomba ini, untuk kategori host sama MC ya, salah satunya terkait dengan host untuk acara Bibir Ayu. Terima kasih Bu. Tingkat provinsi ya Kabupaten Kota Jawa Tengah. Harapannya ini memberikan semangat yang positif untuk kita semuanya, semoga ke depan lagi bisa menjadi lebih baik ya. Jadi memang kita fokusnya pada proses bukan pada hasil. Jadi semoga ini bisa sampai berapa episode ya? 100 episode. Sudah 13 Bu. Semoga masih bisa, lanjut terus. Semoga bisa nyampe nanti 100 episode, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Kota Semarang terkait dengan terkait dengan pemilihan ya, pemilu maupun pemilihan selanjutnya. Baik Mbak Ayu, terkait dengan topik pada kesempatan saat ini terkait dengan kampanye ya. Jadi kampanye ini masih lama ya karena kita persiapan untuk pemilu 2024. Jadi nanti kita akan ada 2 jenis kepemiluan ya. Pemilu biasanya memang sebetulnya pemilu sama pemilihan itu sebenarnya sama-sama pemilihan ya, tetapi ketika berbicara pemilu itu lebih spesifiknya untuk pemilihan 5 jenis surat suara ya, presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, kabupaten, provinsi dan juga kabupaten kota. Sedangkan pemilihan nanti untuk gubernur dan wakil gubernur dan juga wali kota atau bupati dan juga wakil wali kota dan juga wakil bupati ya. Nah, terkait dengan kampanye itu adalah upaya meyakinkan kepada pemilih, dalam hal ini masyarakat ya, yang dia itu punya hak pilih dari peserta pemilu ya Mbak ya. Mereka menyampaikan visi, misi, program kerjanya kepada masyarakat supaya masyarakat memilih peserta pemilu tersebut begitu. Nah, di sini definisi ini hampir sama ya. Dengan sosialisasi, tetapi yang membedakan tuh seperti ini Mbak. Kalau sosialisasi itu adalah kita itu biasanya dilakukan oleh penyelenggara gitu. Jadi kalau penyelenggara itu menyampaikan kepada masyarakat untuk datang ke TPS saja, datang ke TPS, gunakan hak pilihmu gitu ya, dengan baik dan juga dengan benar, pilih pemimpinmu seperti itu. Tapi kalau kampanye itu sudah tidak hanya mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, tetapi juga untuk memilih. Jadi ketika di forum ada orang yang menyampaikan datang ke TPS, jangan lupa coblos nomor sekian-sekian, itu adalah sudah termasuk kampanye. Tapi kalau sosialisasi itu hanya mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya seperti itu. Berarti perbedaannya di situ ya Bu? Di teknisnya aja ya. Kalau sosialisasi tentang teknis pemilihannya, untuk datang ke TPS partisipasi, kemudian untuk kampanye sudah mengarah pada calon tertentu gitu ya. Iya, ke peserta pemilu dalam hal ini. Baik. Untuk dasar hukumnya sendiri Bu, ini untuk pemilihan tahun 2024 ini apakah ada perubahan atau masih sama seperti yang lalu-lalu? Ya. Kita sampai sejauh ini kan masih menunggu PKPU yang terkait dengan pemilu nanti ya Mbak di tahun 2024. Kelihatannya yang paling dekat ini
adalah PKPU yang terkait dengan tahapan program dan juga jadwal seperti itu. Nah kemarin pemilu 2000 kita sampai sejauh ini berarti kan pegangannya masih untuk yang pemilu 2019 dan pilkada 2020. Untuk pemilu sendiri itu kan berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Terus untuk yang pilkadanya kan Undang-Undang 10 tahun 2016. Sedangkan PKPU-nya juga berbeda Mbak. Kalau yang pemilu secara spesifik itu diatur di PKPU 23, terus juga PKPU 28 sama 33 tahunnya 2018. Berarti masih baru hitungannya 2018 Bu, ya? Karena undang-undangnya 2017, terus PKPU 23, 28 sama 33-nya itu tahunnya 2018. Itu yang mendasari pelaksanaan kampanye di pemilu 2019 kemarin. Sedangkan untuk yang pilkada kan Undang-Undang 10 tahun 2016 ya. Maka PKPU-nya PKPU 4 tahun 2017. Kemudian ada perubahan lagi kemarin ya. PKPU nomor 11 tahunnya 2020 itu. Jadi dua hal ini memang berbeda pegangannya selama pelaksanaan kampanye. Nah, ini kalau misalkan nanti tidak ada perubahan terkait dengan kampanye ya berarti PKPU tersebut nanti yang kita jadikan pegangan untuk pelaksanaan baik pemilu 2020 maupun pilkadanya. Seperti itu. Ya. Baik Bu, terkait dasar hukum sendiri Bu, ini kan ada aturan baru gitu ya. Maksudnya ada peraturan KPU baru. Itu apakah nanti akan menggunakan yang terbaru atau masih menggunakan yang lama? Belum tahu juga. Kalau sudah ada perubahan otomatis kita pakai yang perubahannya Mbak, yang terbaru gitu. Tapi kalau belum ada perubahan ya regulasi yang terakhir itu yang kemudian dijadikan pegangan kita untuk pelaksanaan kampanye tersebut begitu. Iya. Untuk dalam pelaksanaan kampanye sendiri Bu, itu yang diatur tuh apa aja Bu di banyak banget itu peraturannya banyak banget. Satu PKPU bisa sampai 60 70 halaman ya gitu. Jadi kira-kira yang spesifik aja Bu yang atau perbedaannya mungkin? Oh ya, jadi kalau di PKPU terkait dengan kampanye itu yang 23 terus 28 itu kan itu di dalamnya itu mengatur mengenai pelaksanaan kampanye, siapa sih yang disebut dengan peserta kampanye. Kalau pemilu kalau pemilihan presiden, pemilihan wali kota sudah jelas kan peserta peserta kampanye ataupun peserta pemilu ya presiden, wakil presiden, terus juga DPD perseorangan itu kan, terus juga calon legislatifnya baik di tingkatan RI sampai tingkatan kabupaten kota, terus juga partai politik pengurus, terus juga perseorangan atau organisasi juga bisa. Itu aturannya di situ banyak banget Mbak itu. Terus mengatur mengenai teknis, ada tim kampanye, terus ada kalau tadi peserta kampanye ya tim kampanye dari tingkat RI semuanya itu harus didaftarkan. Kalau tim kampanye presiden itu siapa saja, terus menggunakan formulir jenisnya apa saja gitu ya. Kalau di RI itu kan presiden sama DPR RI ya. Terus nanti di tingkatan provinsi itu kan DPD dan juga calon legislatif DPRD tingkat provinsi. Kalau nanti di kita di tingkatan kota berarti nanti calegnya itu. Kemudian yang kemudian membentuk tim kampanye, tim penghubungnya, terus ada apalagi pelaksana, juru kampanye, penghubung dan lain sebagainya itu diatur di situ. Terus formulir pendaftarannya semuanya kan yang melakukan kegiatan kampanye kan semuanya harus terdaftar Mbak. Itu jadi melampirkan tim kampanye. Kalau misalkan di kita ya skupnya di kabupaten kota ya tim kampanye tingkatan kota itu siapa, tingkatan kecamatan siapa, sampai tingkatan bawah siapa. Terus ketika melaksanaan kampanye itu ada tim kampanye, terus juru kampanye, terus penghubungnya, terus nanti yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kampanye itu semuanya harus dipenuhi. Kemudian diberikan ke kita, tembusannya ada ke Bawas, ke kepolisian, arsip daripada parpol tersebut itu. Banyak sekali. Banyak ya, itu baru terkait dengan itu. Terus ada juga materi kampanye yang boleh disampaikan dan yang tidak boleh disampaikan gitu. Rambu-rambunya ya Bu. Rambu-rambunya, materinya mulai dari visi misi yang paling spesifik kan visi misi yang bersangkutan peserta pemilu, terus juga ada
program kerjanya, terus tidak hal yang boleh dan yang tidak boleh untuk disampaikan, tidak boleh provokatif, disampaikan dengan santun, ada unsur pendidikan dan lain sebagainya. Terus juga ada metode kampanye banyak banget metode kampanye, jadi memang diatur ya secara rigid ya, mulai dari poin A sampai poin E, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, terus juga pemasangan alat peraga kampanye juga kan Mbak, terus di sosial media, iklan, debat publik, kegiatan lainnya itu belum lagi. Terus habis itu berbicara tentang kampanye melalui media sosial, bagaimana bentuk iklannya, terus kampanye yang menyangkut pejabat negara gitu ya, yang terkait dengan pejabat publik ya, yang bersangkutan adalah pengurus parpol, juga diatur di situ. Mana yang boleh dipakai, yang tidak boleh dipakai, sanksi, larangan, ASN, TNI, Polri boleh enggak, di situ diatur semuanya. Semuanya ada di peraturan tersebut ya Bu ya? Di PKPU tersebut begitu. Baik, mungkin di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020 lalu, mungkin Smart Voters sering menyaksikan ya kampanyenya sekarang melalui digital ya Bu ya, karena masa pandemi gitu ya. Mungkin yang mau menyaksikan atau mengikuti proses-proses kampanye itu bisa disaksikan di sosial media KPU Kota Semarang, ada di kanal YouTube, Twitter, Instagram, dan Facebook, atau di website KPU Kota Semarang di kota-semarang.kpu.go.id. Nah, lanjut lagi nih Bu nih. Kemarin yang 2020 itu kan masih pandemi ya Bu ya. Untuk kampanyenya pasti ada penyesuaian. Itu diatur juga nggak Bu? Ada dasar hukumnya atau hanya maksudnya menyesuaikan saja atau memang ada dasar hukumnya? Ada Mbak. Teknis kampanyenya otomatis kan tidak boleh berkerumun, mengumpulkan banyak orang seperti itu. Itu kita pakainya PKPU 6 Mbak. PKPU 6 tahun 2020 itu mengenai peraturan terkait dengan pelaksanaan pilkada lanjutan serentak di tengah pandemi COVID-19 itu. Jadi kemarin kan kita sempat tahapan itu kan ditunda ya Mbak, ditunda kurang lebih 3 bulan, kemudian 15 Juni kita lanjut lagi, kemudian ada PKPU 6 tahun 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan pilkada lanjutan itu ya di tengah pandemi. Salah satunya di situ memang berbicara tentang kampanye. Terus ada perubahannya itu di PKPU 10 2020 sama, terus perubahan kedua itu PKPU 13 tahun 2020. Di situ juga di dalamnya mengatur mengenai mekanisme, di dalamnya banyak ya Mbak yang diatur ya. Salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan kampanye itu sendiri. Jadi hampir semua pelaksanaan kampanye yang melibatkan kerumunan atau sifatnya di luar ruangan itu tidak diperbolehkan dan sangat ketat sekali ya. Itu kadang peserta pemilu kemarin itu juga sempat biasanya mengeluh nggak bisa bergerak untuk melakukan kegiatan kampanye, karena di dalam ketika pertemuan yang sifatnya tatap muka itu juga yang di dalam ruangan ya itu dibatasin, nggak boleh misalkan maksimal 50 orang atau atau separuhnya daripada kapasitas ruangan. Kalau kapasitas ruangan cuma 20 berarti kan dia harus hanya boleh mendatangkan misalkan 10 orang saja seperti itu. Bahkan ketika kita ada kewajiban untuk memfasilitasi memfasilitasi APK, BK, terus IK, iklan kampanye dan juga ketika kita berikan APK sama BK itu banyak yang belum terdistribusi ya, karena memang kondisinya lagi pandemi jadi agak susah bergerak gitu. Jadi memang adaptasi seperti itu memang harus kita sesuaikan ya terkait dengan pelaksanaan supaya semuanya aman sehat lah ya Mbak ya. Yang penting itu jadi semuanya berjalan meskipun masih ya itu tadi persoalan di lapangan itu yang banyak banget itu Mbak. Itu sampai bingung kita ini mau membagikannya orang setiap tatap muka aja cuma berapa orang kayak gitu terkait dengan penyebaran bahan kampanye seperti itu. Semoga dengan pandemi ini tidak mempengaruhi ini ya Bu ya. Walaupun kampanye tidak ada tatap muka tapi tetap partisipasinya tetap tinggi begitu. Kemarin kan sempat paling tinggi ya untuk yang pemilihan wali kota kemarin ya Bu ya. Benar. Baik, untuk pelaksanaan kampanye di 2024 sendiri ini waktunya kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Belum, nanti akan ditetapkan ya Mbak di PKPU yang di program jadwal. Cuma kemarin kan
provinsi ini kan sudah mulai sering sudah melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024, terus ada desain terkait dengan perubahan surat suara itu ya, terus tahapan program jadwal itu juga kemarin sudah sempat saya lihat gitu Mbak di salah satu PPT. Jadi memang pemilu itu lebih lama Mbak daripada pilkadanya ya, karena pemilu itu kan pesertanya banyak, jadi sangat dimungkinkan sekali mereka itu butuh waktu yang cukup untuk mengkampanyekan dirinya seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu bulan Juli itu sudah masuk tahun 2023 sampai H-3. Kalau misalkan pemilu udah ditetapkan 21 nih ya Mbak, 21 Februari ya, berarti setidaknya 17 atau 17 Februari nanti udah selesai, kurang lebih 7 bulan. Jadi sepanjang masa itu kurang lebih 7 bulan itu pemilihan presiden, terus kemudian DPD, DPR RI sampai tingkat daerah itu bisa melakukan kegiatan kampanye. Seperti itu. Itu untuk yang pemilu ya, pemilu 2024. Sedangkan untuk pilkadanya lebih pendek Mbak. Kan nanti kita juga pilkadanya kan cuma pemilihan 2 ya. Pemilihan wali kota, kalau yang Kota Semarang ya wali kota sama yang gubernur itu bulan September, pertengahan September itu sudah mulai memasuki masa kampanye sampai rencananya kan tanggal berapa Mbak itu proses pungut hitungnya? 27 atau 28? 27 November, kurang lebih nanti sampai 22 November itu kurang lebih 3 bulan ya. Itu berarti pemilihan dan pemilu dan pemilihan itu waktunya berbeda hanya di tahun yang sama begitu ya Bu ya? Iya. Jadi tapi proses kampanye kan berbeda Mbak. Kalau ditarik maju ke depan kan itu. Ya, seperti baik, Bu. itu. Untuk perbedaannya sendiri Bu antara kampanye pemilu dan pemilihan itu apakah ada perbedaan yang spesifik begitu atau tetap sama? Berbedanya rentang masa waktunya ya Mbak. Masa waktunya yang tadi dijelaskan ya Bu ya. Rentang masa waktunya itu lebih panjang ya, karena memang kampanye untuk pemilu itu kan tadi pesertanya ada 5 ya gitu. Jadi otomatis butuh waktu yang lebih lama, sedangkan nanti pilkada itu hanya 2 peserta pemilu nanti yang akan melakukan kegiatan kampanye. Terus apalagi ya terkait dengan pelaksanaan. Jadi beberapa metode kampanye itu yang sifatnya ada rapat umum dan juga penayangan iklan kampanye itu ternyata durasinya juga lebih lama Mbak. Jadi kalau yang pilkada itu kita memfasilitasi untuk penayangan iklan kampanye itu hanya sepanjang 14 hari, tetapi kalau untuk yang pemilu itu sampai 21 hari. Jadi rapat umum dan juga penayangan iklan kampanye itu durasinya lebih lama yang pemilu. Terus juga debat kandidat nih Mbak, debat pasangan calon ya. Untuk presiden itu sampai 5 kali Mbak. Dilaksanakan 5 kali. 5 putaran ya Bu ya? 5 kali debat. 5 kali debat paslon. Jadi kalau di pilkada kan cuma sebanyak maksimal itu 3 kali ya Mbak ya. Tapi kan kita kemarin cuma 2 kali kita ambil karena memang kita calon satu pasangan calon ya gitu. Saya rasa sudah cukup 2 kali. Tapi kalau untuk pemilihan presiden itu nanti debat paslonnya itu bisa sampai 5 kali. 2 debat untuk presiden, 2 debat untuk wakilnya, terus yang satu yang bersamaan. Gitu. Jadi memang lebih banyak yang pemilu ya Bu ya. Seperti itu. Karena skopnya juga mungkin lebih luas ya Bu ya. Jangkauannya lebih luas, jadi sangat dimungkinkan dia butuh waktu yang lebih panjang dan lebih lama. Itu Mbak Ayu. Terus bagi Smart Voter sendiri mungkin yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa nggak bosan-bosan ya saya ingatkan untuk follow dan ikuti sosial media KPU Kota Semarang di YouTube, Facebook, Twitter dan Instagram maupun di website KPU Kota Semarang. Baik Bu, untuk
tantangannya sendiri Bu, kampanye semoga nanti di 2024 udah nggak pandemi ya Bu ya, atau masih pandemi kita juga belum tahu. Nah itu tantangannya kira-kira apa Bu? Tantangan kampanye di masa pandemi. Masa pandemi kemarin ya Mbak. Harus adaptasi dengan regulasi, terus juga dengan kondisi, dengan segala keterbatasan gitu kan. Pandemi karena kita berpikirnya tidak hanya pelaksanaan kampanye yang sukses, tetapi juga ada jaminan bahwa tidak sampai ada penularan ya, penularan virus COVID-19 di tahapan kampanye tersebut. Itu kemarin juga sempat saya tuh kemarin kan kita satu pasangan calon ya Mbak ya, waktu yang mau kampanye yang debat paslon yang pertama itu kan calon itu kan sakit ya sampai cukup lama, dan saya sampai deg-degan ini nanti pas ketika debat itu yang bersangkutan udah pulih apa belum, karena memang sampai bingung untuk ininya. Kemudian kalau di model virtual juga regulasi belum menjamin sampai ke situ gitu. Kalau dihadirkan cuma satu juga udah satu paslon yang datang cuma satu itu kan juga kadang takutnya nanti nggak kena gitu loh, terus nggak kena acaranya gitu. Akhirnya tapi bersyukur kemarin pelaksanaan debat 2 kali semuanya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Nah harapannya sebetulnya di tahun 2024 nanti, karena kita juga nanti kan yang melaksanakan itu ya Mbak ya, sebagai salah satu bentuk fasilitasi kita kepada peserta pemilihan ya gitu. Harapannya nanti sudah COVID ini sudah selesai ya, Bu. Sudah selesai. Minimal mereda lah ya. Iya benar. Herd immunity-nya udah terbentuk semuanya ya. Jadi sudah masyarakat Indonesia kota Semarang sudah sudah kebal ya. Kekebalan tubuhnya udah terbentuk sehingga nanti tidak COVID menjadi flu biasa. Itu kayak flu batuk pilek kita itu tidak sampai mematikan dan menjadi pandemi dan endemi seperti itu. Itu harapannya lah. Itu namanya, keinget dulu juga waktu rapid itu kan banyak itu tantangan badan etok juga Mbak, itu jadi banyak yang mundur nggak mau rapid waktu awal-awal karena itu takut rapidnya, bukan takut sama hasil, tapi sekarang sudah enggak lah itu. Menarik ya Bu untuk badan ad hoc ini nanti akan ada episode tersendiri ya Bu, karena menarik sekali karena banyak yang mesti dibahas ya Bu. Banyak yang bisa dikulik Mbak Ayu terkait dengan SDM, pembentukan badan ad hoc, suka dukanya kemarin, kita flashback, kita melihat perjalanan kemarin itu kan juga cukup menguras energi, waktu dan lain sebagainya gitu. Iya. Baik, mungkin saya atau smart voter semua itu sekarang sering melihat nih Bu, marak nih udah banyak baliho tokoh-tokoh politik bertebaran di sudut-sudut kota. Iya, itu benar. Pendapat Bu Novi bagaimana? Apakah itu sudah merupakan bagian dari kampanye? Tentu belum ya. Jadi gini Mbak, tidak hanya di tingkatan kota ya, hampir tersebar Mbak, udah marak ya, apalagi itu balihonya tokoh-tokoh nasional ya gitu. Itu sebetulnya masuknya personal branding Mbak. Jadi personal branding bagaimana seseorang itu mengemas dirinya supaya karena ini belum masuk kampanye, jadi belum bisa disebut sebagai kampanye, tapi masuknya personal, jadi upaya untuk mendekatkan tokoh kepada masyarakat. Tapi sebetulnya memang harus diimbangi juga dengan misalkan aksi-aksi nyata, karena memang ini kan juga waktu menuju pemilu 2024 kan masih cukup lama. Sebetulnya bagi yang hendak ikut berkontestasi ke situ juga bisa untuk mempersiapkan diri ya dengan berbagai cara ataupun metode ya gitu. Jadi masih cukup lama ya. Saya rasa itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya terkait dengan personal branding gitu ya, karena memang belum mengatur mengenai masa kampanye. Kalau sudah masuk masa kampanye kan udah diatur secara rigid itu ya. Jadi apa yang boleh ditampilkan, terus mengandung apa visi misi, terus mana yang boleh dimasukkan sama yang tidak boleh dimasukkan, terus desainnya juga harus di approval sama kita gitu-gitu. Nah ini karena belum masuk masa itu. Belum masuk itu ya Bu, berarti bagi smart voters ini belum bagian dari kampanye ya. Mungkin yang sering melihat di titik-titik strategis itu sudah banyak sekali ya Bu, besar-besar bahkan untuk baliho-baliho tokoh politik ini. Baik, di akhir episode ini mungkin ada yang mau disampaikan Bu Novi untuk smart voters semua, silahkan. Iya,
pemilunya itu masih lama ya, tahun 2024, tetapi tahapan dan kelihatannya itu sudah mulai ramai ya. Penyelenggara itu juga sudah mulai mempersiapkan diri, partai politik juga sudah mulai menjaring untuk nanti calon-calon nanti yang ikut kontestasi di pemilu maupun pemilihan 2024 seperti itu. Nah, bagi yang hendak tertarik untuk menjadi peserta pemilu apapun nanti, apapun itu nanti jenisnya, barangkali mulai dari sekarang mumpung masih di tahun-tahun awal bisa untuk mempersiapkan diri ikut berkontestasi ya, karena itu memang panggilan hati ya, mengambil peluang untuk ikut berpartisipasi terhadap hajat tahun 2024 seperti itu. Tentunya persiapannya sudah berjalan dari sekarang ya Bu ya, karena itu hajatan besar ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bu Novi. Tidak bosan-bosan, nanti lain episode kita akan membahas mengenai topik yang lain lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Smart Voter semua, terima kasih. Sekian episode 13 kali ini. Jangan lupa follow dan ikuti terus sosial media KPU Kota Semarang di YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook, maupun di website KPU Kota Semarang, kpu-semarang.kpu.go.id. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.